Halo, 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 halo. Apa kabar? Apa kabar para pecinta sekolah alam raya? Bertemu kembali kita. Sudah makan semua? Sudah lapar? Makan. Hari ini mengesalkan sekali, tau nggak mengesalkan? Mengesalkan sekali. Kenapa? Cuman dapat 3. Bayangin lu kerja dari jam 6 pagi sampai 6 sore. Ngegojek, gojek cuman dapat 3 doang. 3 doang. Iya sih 3. Pas pertama tuh dapat orderan pertama, gosop, ya, gosop itu membeli barang ya, membeli barang. Ya sih, membeli barang bukan sih, ya, yang membeli barang dari mana tuh, dari Cimahi terus ke Bandung. Wah, jauh lah. Ke atas, ke mana, ke atas tuh, ke tempatnya sih jauh banget sih. Menurut gue sih ke atas. Saya lihat dulu ya, ke kebun, bukan kebun lah, ke Kampung Sukaraja, Pasir Lungu, Cisarua. Wah, masih wilayah Pasir Lungu, Cisarua, Bandung Barat, Kabupaten Bandung Barat. Itu tuh nanjakan pisan tuh. Ya emang sih jalannya masih bagus, tapi ya gitu, nanjak, semuanya nanjak turun, nanjak turun. Wah, itu mah nanjak turun tuh ngabisin rem ya, ngabisin kampas rem, ngabisin minyak, karena naik atas. Udah gitu kita naik ke pasar sampai macet. Ya lumayan jauh sih, karena lumayan jauh lah, hampir 1,5 jam di jalan gitu. Setengah jam itu juga macet pisan di daerah sekitaran atas, dan nggak berani ngebut-ngebutan juga sih. Paling banter bawahnya tuh 40 km. Kenapa? Karena banyak mobil gede juga sih. Ya banyak mobil gede, takut keserempet lah. Udah gitu tuh, kayak mobil gede gitu, kayak truk itu jalannya belok kanan belok kiri, belok kanan belok kiri. Ya iya ya. Jadi ini buat yang nggak tahu kenapa sih supir-supir itu kadang kalau kita ngelihat ke truk itu belok kanan belok kiri ya, istilahnya goyang-goyang kayak orang mabuk. Nah biasanya mobil itu mesinnya udah nggak kuat narik lurus ke atas, jadi belok kanan belok kiri supaya bisa dia naik gitu loh. Jadi diusahain tuh jangan jangan apa sih, mendahului dari kiri atau kanan kalau ada truk kayak gitu. Supirnya itu bukan mabuk, supirnya masih, istilahnya itu masih sadar banget dan masih waras. Tapi dia melakukan apa sih hal itu karena udah mobilnya tuh berat, mobil berat tuh ya. Udah gitu mesinnya nggak kuat naik ke atas lurus, jadi harus harus dibuat zigzag gitu loh. Jadi usahain sih kalau misalnya lu tahu jalan tikus ya bisa lihat jalan tikus ngendalin truk itu. Tapi kalau lu nggak, pokoknya jangan ngelewat ke samping dia, nanti pasti kesenggol sama dia. Dan kalau misalnya kesenggol, ataupun kalau misalnya lu bisa ngedahuluin tapi tiba-tiba motor lu mati, dah lu juga ikutan mati. Bisa jadi lu ikutan mati ketabrak, dilindes sama truk. Karena ada juga kalau misalnya paham kalau truk itu dia akan melihat apa ya istilahnya tuh, mencari risiko yang paling kecil. Jadi dia kenapa nggak ke kanan, kenapa nggak ke kiri, tapi ke penabrak. Kadang suka disengaja, ya emang disengaja
Lah emang karena kayak gitu, karena resikonya ketika lu ditabrak sama truk itu pas sendiri, karena lu doang yang sakit atau lu doang yang mati atau lu doang yang istilahnya sekarang masuk rumah sakit daripada dia belok kanan yang lebih resikonya lebih nggak tahu gitu, karena tidak terlihat. Bisa jadi kalau misalnya ke kanan atau ke kiri bisa nabrak ke rumah, jumlah korbannya lebih banyak. Bisa nabrak ke kanan juga bisa nabrak lebih banyak, karena ngambil jalan apa istilahnya, ngambil jalan orang di atas gitu. Makanya kadang ya itu jadi nabrak nabrak lurus nggak ngerem gitu. Jadi kalau ngerem pun jadi takutnya nanti lebih banyak risiko ketika supir itu meniadakan istilahnya tuh menghindar gitu loh. Lebih baik menabrak daripada menghindar karena melihat risiko, karena hampir 100% di jalan itu risiko lebih lebih kecil itu ya menabrak daripada menghindar. Kalau menghindar itu hampir 100% bahayanya lebih banyak, istilahnya lebih mudaratnya lebih gede lah daripada keuntungannya, seperti itu. Jadi jangan disalahin kalau misalnya lu ngebut-ngebutan terus lu lewat lu ditabrak sama truk, karena itu kenyataannya dan hukum rimbanya seperti itu. Udah gitu kan gue naik tuh, wah naik dong, naik ya, sampai macet sampai 1,5 jam lebih, sampai gue sempat beli makan gorengan sampai nyetir, sampai naik ke atas, belok kanan belok ke kiri. Ya alhamdulillahnya sih yang apa tuh yang mesen itu dia tahu, istilahnya tuh dia tahu diri. Ya yang pertama dikasih tip, dikasih air, lumayan juga sih. Dikasih tip ya ceban sama dikasih air yang dingin kan, nutrisari. Ternyata jualan gitu kan, nutrisari dingin, ya lumayan lah. Walaupun ngantarnya hitung jalan-jalan lah, ngantarnya rada lama. Dan dari situ pun langsung Gojek itu gue matiin sinyalnya. Soalnya gue nggak tahu daerah situ. Jujur kalau nggak tahu tuh bisa dua kemungkinan, lo bisa dibegal atau ya resikonya bisa banyak jalan buntu. Soalnya Gojek itu sekarang mapnya rada-rada ngaco. Istilahnya harusnya jalannya belok ke kanan, ini dia lurusin. Harusnya ada belok-belok dia lurusin. Kayak gitulah, nggak ngerti apa emang apa istilahnya tuh menghemat maps gitu, atau menghemat istilah dana, ongkos buat promo buat konsumen, kayak gitu sih yang gue rasain. Kayak gitu sering banget tuh mapnya itu ngaco. Jadi kadang kita ketawa aja tuh, mapnya buntu demi, maaf nih ya, demi ongkos 6.400 kayak gitulah. Terus akhirnya ketemu, ya udah bersyukur. Habis itu gue turun, turunnya cepet, gue tinggal matiin motor gue naikin. Jadi turun dari kuburan Cina atas, wah ngebut ngebut naik lagi. Dan turunnya untungnya juga pas sebelum sampai bawah tuh ada yang offlinean, Agojek lah di jalan lumayan Agojek. Nah, jadi dia dari bawah ke atas sekitar 24.000 dari Pasir Langgu. Nah, sedangkan di tengah perjalanan dapat lumayan tuh. Dari situ ke pasar atas dapat 30.000, kan lumayan. Di blok balik jadi 54.000 plus apa ya, plus ini, plus ongkosnya sih, plus tipsnya, plus nutrisarinya. Ya laki aja sih, beruntung aja. Dari situ rezekinya seperti itu, kayak gitu. Terus pas sampai ke pasar atas, gue nongkrong lagi 3 jaman nggak dikasih. Gue pindah tempat di depan rumah sakit. Di depan rumah sakit ada dapat lagi, dan yang menyedihkan ongkosnya 6.400, dan yang ngebeli tuh bocil. Ya nggak apa-apa lah, bocil udah pasti ngasihnya juga. Kalau bocil gue sih
nggak berharap banget, dan gue jujur nggak mau dikasih tips sama bocah-bocah cilik ya. Bocah cilik, bocah-bocah yang nggak, istilahnya tuh yang nggak punya duit, yang udah pak nggak apa-apa ambil aja. Jangan sampai ya kita tuh driver online tuh minta minta uang lebih 1.000 atau 2.000 ke anak-anak kecil, karena kita tahulah mereka tuh masih minta ke orang tua gitu loh, masih istilahnya tuh masih belum tahu susahnya nyari duit, masih seneng-seneng, ya udahlah, jangan maksain aja. setelah, setelah itu tuh baru gue dapet anak sekolah ya. Ya itu yang gue ceritain, uangnya sih pas-pasan. Wah, nggak pas-pasan sih, gue ngasihnya itu kan ongkosnya, bayar nagihnya tuh rada aneh sih, angka ting, ya udahlah. Kan kalau dalam dunia matematika kalau di atas 500 dimintanya jadi 1.000. Kalau gue enggak, gue ikhlasin sih, ya udah gue hitungannya ke bawah, ya jadi berapa, jadi tit gitu kan, ya karena gue maklumin aja sih. Oke, cuman 3 kali, 3 orderan ya. See you next time. Dan usahain jangan belajar yang rajin, jangan ngikut-ngikut gua jadi ojek online. Nggak ada, nggak bakalan kaya, dan nggak bakalan kaya. Cuman paling lu banyak pengalaman. See you next time. Curhat ojek online.